Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Fauzan Suma. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peraturan dasar permainan sepak bola part 1. Yang pertama, lapangan. Bisa dilihat di gambar lapangan ini, untuk panjang lapangan ya, dia kisaran 100 sampai 110 meter. Tidak boleh kurang dari 100 dan tidak boleh lebih dari 110 meter. Untuk lebarnya tidak boleh kurang dari 64 dan tidak boleh lebih dari 75 meter. Kemudian luas daerah gawang, yang dimaksud daerah gawang itu yang ini di kursornya ya. Dia panjangnya 18,35 meter dan lebarnya 55 meter. Kemudian jari-jari lingkaran tengah, yang dimaksud lingkaran tengah, jari-jarinya adalah 9,15 meter. Kemudian daerah hukuman penalti, yang mana yang dimaksud daerah hukuman penalti? Yang ini yang dimaksud. Dia panjangnya 40,39, lebar 16,5 meter. Dan jarak titik penalti yang ini dimaksud adalah 11 meter. Oke, next kita beralih ke gawang. Tinggi gawang 2,44 meter dan lebar gawang 7,32 meter. Dan di setiap sudut lapangan itu ditancapkan masing-masing di 4 sudut ini bendera ya, bendera sudut namanya. Oke, next kita beralih ke bagian bola. Bahan dasar dari bola yang dipakai di permainan sepak bola itu adalah kulit. Bentuknya bulat, tidak lonjong, tidak kotak, tidak kubus, dan tidak balok. Kemudian berat bola kisaran 396 sampai 455 gram. Keliling lingkaran bola kisaran 68 sampai 71 cm. Tidak usah Anda kelilingi, cukup pakai meteran untuk mengukur kelilingnya. Oke, next kita masuk ke peraturan memulai pertandingan. Sebelum dimulai pertandingan, setiap pemain dari masing-masing tim atau kesebelasan itu berjabat tangan sebagai salah satu bentuk fair play atau sportivitas dalam permainan sepak bola. Setelah itu, wasit mengundi tim yang mana yang menang undian, dia berhak memilih tempat atau bola. Ketika memilih tempat, maka tim lawan yang berhak memilih bola untuk memulai pertandingan. Sebaliknya, ketika tim yang menang undian memilih bola, maka hak untuk pemain lawan memilih tempatnya. Oke, next. Di setiap kesebelasan itu harus ada yang namanya pemimpin tim atau kapten. Dia yang mengatur rekan-rekannya, dia yang dituakan, dan dia yang berhak untuk memberikan teguran ketika terjadi penurunan performa permainan. Jadi tugasnya kapten itu adalah mengatur segala sesuatu yang terjadi di lapangan bersama dengan rekan-rekannya. Ciri-cirinya itu di lengannya itu dibalut dengan ban kapten. Jadi kalau rekan-rekan melihat pemain yang ada semacam ban di lengannya, maka itu tugasnya seorang kapten. Next, peraturan dalam memakai aksesoris. Aksesoris pertama yaitu jersey atau pakainya ya. Setiap kesebelasan itu memiliki 2 jersey utama. Ada yang namanya jersey home atau jersey kandang, dipakai pada saat bertanding di kandang, dan jersey away atau jersey yang dipakai ketika bertanding di luar kandangnya atau di kandang lawan. Kemudian kaos kaki harus seragam dan menutupi seluruh permukaan betis.
Di dalam kaos kaki itu dilapisi dengan pelindung lutut atau decker, biasanya kita pakai istilah itu. Fungsinya untuk melindungi lutut pemain dari benturan dengan pemain lain. Kalau pemain itu tidak menggunakan kaos kaki panjang dan tidak menggunakan pelindung betis, maka tidak diizinkan untuk bertanding. Kemudian sarung tangan dipakai oleh penjaga gawang atau kiper. Tapi pemain lainnya sebetulnya bisa sih menggunakan sarung tangan ini jika pemain itu bertanding di daerah dingin yang tidak sesuai dengan kondisi biasanya. Jadi pemain bisa menggunakan kaos tangan untuk eh, menghindari potensi penurunan suhu tubuh drastis seketika. Penutup kepala bisa dipakai pemain yang mengalami cedera pada kepalanya, benturan, tetapi masih bisa melanjutkan permainan. Kemudian aksesoris yang dilarang meliputi anting, kalung, gelang, cincin, dan lainnya. Dan itu bisa membahayakan pemain ketika berbenturan atau saling adu skill di lapangan. Next, wasit. Anda bisa lihat gambarnya. Wasit itu seseorang yang memegang secara penuh jalannya pertandingan atau permainan sepak bola. Keputusannya harus diterima dan dihormati oleh setiap pemain. Kapan pemain itu protes sangat keras, bisa saja pemain itu diberikan kartu kuning ataupun dikeluarkan dari pertandingan. Jadi seorang pemain harus hati-hati dalam melakukan protes dan semestinya menghormati segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh wasit. Next, asisten wasit. Jadi wasit itu bekerja tidak sendirian ya, dia dibantu oleh asistennya. Coba diperhatikan gambar ini. Ini adalah asisten wasit yang disebut dengan hakim garis. Dia selalu memegang bendera dan mengikuti kemana arah bola. Kapan terjadi offside, maka tugasnya hakim garis adalah mengangkat bendera dan memberikan isyarat kepada wasit utama. Asisten wasit yang lain yaitu asisten wasit yang bertugas untuk mengatur regulasi pergantian pemain. Dia mengatur papan pergantian dengan nomor punggung kode merah, itu artinya nomor punggung yang mesti keluar digantikan dengan nomor punggung yang kode warna hijau untuk masuk menggantikan pemain yang keluar. Next, peraturan waktu permainan sepak bola. Waktu permainan sepak bola dua babak utama, di mana setiap babak durasi waktunya 45 menit dan jeda antar babak 15 menit. Ketika waktu normal habis, skor masih imbang, maka dilanjutkan dengan extra time atau waktu tambahan 2 kali 15 menit. Dan apabila extra time-nya habis tapi skor masih imbang, maka akan dilanjutkan dengan adu penalti. Next, peraturan kick off atau dimulainya pertandingan. Kapan dimulai pertandingan? Kick off ya. Yang pertama, ketika dimulai pertandingan babak pertama, maka pemain itu harus melakukan kick off di tengah lapangan. Kedua, terjadinya sebuah gol. Apabila terjadi gol, maka pemain yang kemasukan gol harus melakukan kick off di tengah lapangan. Kemudian memulai babak yang kedua dan memulai babak extra time. Next, peraturan gol. Gol adalah keadaan di mana bola masuk ke gawang lawan. Jadi setiap pemain berlomba-lomba untuk mencetak gol karena gol itu adalah penanda kemenangan dari suatu pertandingan. Next, peraturan offside dan onside. Mungkin ada yang bertanya, apa sih itu offside, apa sih itu onside? Coba perhatikan gambar. Jadi offside itu
ketika seorang pemain lawan posisinya berada paling dekat dengan kiper lawannya. Misalkan ini kiper, ini pemain lawan. Kalau dia menerima bola dari rekannya dengan posisinya berada paling dekat dengan gawang di belakang pemain bertahan lawan, maka meskipun bola itu masuk, itu tidak sah atau dianulir. Karena itulah yang dinamakan offside. Sebaliknya, kalau onside, kalau posisinya ini berada di depan pemain lawan, tapi dia memasukkan bola, kalau onside itu artinya golnya sah dan tidak dianulir. Mungkin itu untuk part 1. Kita nantikan di part berikutnya. Suara saya serak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.